ini tuh mungkin cukup belum paham gitu ya tentang faktor-faktor tersebut gitu, faktor kognitifnya gitu. Tapi banyaknya ya, kebanyakan kalau misalkan ngomongin fenomena di Indonesia gitu, orang-orang yang melakukan pernikahan dini itu lebih banyak dilakukan karena bukan dari keinginannya dia. Hai Fanbase, baik lagi nih bersama Cika. Nah, kalau misalnya di segmen kemarin kita membahas tentang perceraian, di segmen kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita saksikan cuplikan berikut ini. Nama saya Rasmina, usia saya 5 tahun. Iya. Awal menikah umur saya waktu itu 13 tahun. Ya dulunya sih saya pengen lanjut sekolah, tapi gara-gara ekonomi lah jadi nggak bisa lanjut gitu. Kata orang tua udah nikah aja. Nah, Fanbase, gimana cuplikan barusan? Berdasarkan cuplikan tersebut, ternyata kita jadi tahu kan pentingnya kesiapan diri sebelum menikah muda. Ngomong-ngomong soal pernikahan dini, kira-kira kenapa ya angka pernikahan dini ini terus melonjak setiap tahunnya? Daripada makin penasaran, yuk kita cek. Nah, Fanbase, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka perkawinan dini ini terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia loh, yakni meningkat sebanyak 10,5% setiap tahunnya. Nah, makanya nih Fanbase, Indonesia menjadi negara tertinggi secara global dengan angka perkawinan usia di bawah umur tertinggi. Ini berdasarkan data dari UNICEF 2023 yang mana peringkat Indonesia berada di posisi keempat dengan estimasi jumlah perempuan yang menjalani pernikahan dini yaitu sebanyak 10,5%. Nah, sangat memprihatinkan sekali ya Fanbase apabila kita mengetahui bahwa perempuan yang di bawah umur 18 tahun inilah yang mengalami banyak kerugian, mulai dari finansial, kesehatan, hingga sosial. Nah, daripada berlama-lama, mending aja kita langsung ngobrol bersama Kak Adel yang pernah menjalani pernikahan dini. Yuk, ikutin Cika. Hai Fanbase, balik lagi bersama Cika nih. Nah, kali ini Cika sudah bersama dengan seorang yang pernah menikah muda gitu. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng Kak Adel. Halo Kak Adel. Halo, kenalin, nama saya Adelia. Umur saya 25 tahun. Oke, waktu itu menikahnya umur berapa ya Kak kalau boleh tahu? Waktu menikah umur 18 tahun. Umur 18 tahun nih Fanbase. Nah, kalau boleh tahu saat ini apakah Kak Adel menjadi ibu rumah tangga atau bekerja? Ya, saat ini aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, udah punya baby belum nih Kak? Udah dua. Yang satu umur berapa, yang kedua umur berapa Kak? Yang satu umur 7 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Wah, berarti ya masih lagi lucu-lucunya nih kayak. Nah, waktu itu kalau kita boleh flashback, apa sih yang mendorong Kak Adel untuk menikah muda saat itu? Waktu itu sih yang mendorong pada saat itu ya untuk menghalalkan yang haram. Lalu takdir Allah ya mengirimkan jodoh pada saat usia muda. Nah, untuk proses persiapan pernikahannya sendiri, boleh jelasin nggak Kak suka dukanya? Dari pertama tadi prosesnya niat ya, niat dari hati yang tulus, terus memperbaiki akhlak dan menjalankan sunnah gitu. Karena kan aku berdua sama suami kan Islam gitu ya. Nah, selain dari sisi niatnya itu tersendiri, bagaimana persiapan kakak secara emosional dan finansial pada saat itu? Mungkin boleh diceritain? Kalau persiapan sih harus siap ya, karena kalau misalkan udah siap secara emosional dan secara mental gitu ya, kalau nggak stabil juga pasti nanti akan berpengaruh ke hubungan kita nantinya gitu. Oke, kalau tadi kita ngomongin secara emosional, kalau misalnya secara ekonomi atau finansial tersendiri, apakah waktu itu ada kendala tertentu atau mungkin lancar-lancar aja gitu? Kalau itu sih nggak ada sih sama sekali, karena memang sudah dipersiapkan ya dari pihak dua keluarga gitu, udah sama-sama saling membantu. Nah, kalau misalnya perasaan kakak saat ini berarti udah berapa tahun sih Kak pernikahannya? 7 tahun. 7 tahun ya, wow.
udah berjalan 7 tahun ya Kak. Gimana sih perasaan saat ini gitu? Alhamdulillah bersyukur ya bisa menjalani hari-hari bersama suami. Terus apapun masalah yang datang di rumah tangga ini kita hadapi bareng-bareng. Oke, bersyukur dan sama-sama kerjasama kooperatif ya Kak ya. Nah, untuk Kakak sendiri, apakah Kakak waktu dulu nih Kak, waktu mau mulai menikah ataupun sehingga saat ini gitu, mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar nggak sih Kak? Mungkin karena mengingat Kakak pernikahan usianya masih muda waktu itu. Alhamdulillah so far ya keluarga sama lingkungan sih support sama apa yang telah kita putusin buat nikah muda waktu saat itu. Oke, kira-kira dukungan yang paling terbesar tuh lingkungan Kakak yang sekitar atau keluarga sih? Keluarga. Keluarga. Oke. Nah, kalau misal waktu Kakak menikah muda itu, Kakak boleh ceritain nggak sih Kak gimana bilangnya ke orang tua Kak? Itu mungkin apakah Kakak yang memang bersama suami berdua-dua sepakat atau mungkin suaminya dulu mungkin yang lamar tiba-tiba atau gimana? Suami aku dulu sih yang tunangan dulu kita tuh waktu itu. Jadi proses tunangan baru nikah. Waktu itu suami minta tunangan dulu ya untuk kalau dulu bilangnya untuk ngiket sih ya. Untuk ngiket nggak kemana-mana gitu. Terus aku bilang sama orang tua aku gimana ini gitu, boleh nggak aku nikah di usia yang sangat muda ya waktu saat itu. Terus mamaku bilang ya udah nggak apa-apa gitu, tapi nanti kamu gimana gitu. Sedangkan baru ngerasain kerja, baru lulus banget waktu itu tuh aku baru kerja berapa bulan gitu, kamu nggak sayang gitu. Terus aku bilang kalau Allah sudah takdirkan kita untuk menikah gitu gimana gitu, ya udah terserah kamu gitu, kamu yang ngejalanin sama suami kamu gitu. Oke, berarti waktu itu Kakak sempat kerja, terus Kakak juga sudah didiskusikan dengan suami untuk kalau misalnya setelah menikah Kakak mendingan jadi ibu rumah tangga aja dulu gitu ya Kak ya? Oke. Nah setelah tadi 7 tahun pernikahan ini, kira-kira Kakak merasakan apa sih tantangannya, suka dukanya gitu? Tadinya yang anak-anak tuh dulu aku sering belajar parenting itu ya. Aku tuh sama suka ngomel-ngomel kayak gitu-gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih enggak. Oke. Berarti memang kayak penguat Kakak tuh ya agama Kakak juga ya gitu, untuk pikiran Kakak untuk lebih tenang juga dan lain-lain. Berarti Kak, aku boleh flashback nggak, usia Kakak sama suami beda berapa tahun? 2 tahun. Beda 2 tahun. Jadi waktu nikah itu suaminya sudah bekerja juga gitu? Sudah. Dia emang punya usaha dari keluarganya. Nah, Fembis gimana? Tadi kita udah dengerin kan curhatnya Mom Sadelia untuk Fembis di rumah yang mungkin nih masih bingung atau ya masih pusing gitu untuk memikirkan menikah muda atau tidak. Sebenarnya itu baik lagi ya Kak, kalau misalnya apakah dari diri kita sendiri sudah siap, dari pasangan sudah siap itu, dan tentunya harus menyerahkannya kepada yang di atas juga ya, nanya lagi sama yang di atas nih kira-kira oke nggak gitu ya, karena itu menjadi pegangan teguh buat Kak Adel juga ya Kak. Nah Fembis, gimana obrolan Cika sama Mom Sadelia kali ini? Seru kan? Karena sebenarnya menikah muda itu bukan hanya sekedar membalikan telapak tangan, tapi juga harus ada kesiapan mental, terus kesiapan emosional, finansial, dan keluarga dan lain-lain. Banyak banget nih ya yang harus dipersiapin. Nah sebelum sesi ini berakhir, Cika bakal nanya-nanya nih untuk mengulik-ngulik lagi tentang pernikahan dini dari sudut pandang seorang ahli atau pakar. Langsung aja yuk kita dengerin. Hai Fembi, balik lagi nih bersama Cika di Fembi. It's all about family and babies. Nah Fembis, kalau misalnya di sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih bersama Kak Adel, seorang yang pernah menikah muda nih. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dan keterangan dari seorang ahli nih. Nah mending kita langsung aja sambut. Halo Kak. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu pada Fembis di rumah. Oke, halo, selamat
siang, pagi, atau kapanpun ya teman-teman melihat gitu video ini. Dan perkenalkan aku Hayin, seorang psikolog yang berdomisili di Jakarta gitu. Dan di sini kita mau coba ngobrol-ngobrol bareng ya sama Cika ya tentang gimana sih perspektif pernikahan dini gitu dari seorang psikolog itu sebenarnya kayak gimana gitu. Oke, nah mungkin daripada lama-lama nunggunya, mending kita langsung aja ngobrol-ngobrol tentang pernikahan dini ya. Oke. Nah, menurut kakak sendiri seorang psikolog itu, pandangan psikolog terkait pernikahan dini dari perspektif psikologis itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya pernikahan dini itu kita kan kayak taunya gitu ya, pernikahan di usia yang belum sewajarnya gitu. Tapi sebenarnya pernikahan itu nggak cuma dilihat dari usianya, kita juga harus lihat dulu dari aspek psikologisnya, aspek emosinya, kemudian biologisnya itu juga seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan dari perspektif psikologi sendiri ya Cika, pernikahan dini itu ya pernikahan yang terjadi nih antara laki-laki dan perempuan yang memang itu belum matang gitu, secara kondisi emosional, kondisi fisiologis, psikologis maupun dari biologisnya itu yang memang belum matang gitu Kak. Kak, aku juga mau nanya lagi, apa aja sih faktor psikologis yang mempengaruhi pernikahan dini? Sebenarnya kalau faktor psikologisnya itu cukup banyak ya, kita bisa lihat dari mana aja gitu ya, namanya orang gitu. Karena faktor yang bikin orang itu bisa menikah dini itu ya ada yang faktor memang diinginkan, ada yang nggak diinginkan juga kan sebenarnya gitu. Kalau misalkan memang faktornya biasa kita lihat yang pertama dari kognitifnya Cika. Jadi gimana sih kita tuh bisa melihat suatu permasalahan gitu. Apakah bisa nih kita solve our own problem gitu. Apalagi kalau menikah kan sekarang konteksnya bukan cuma dua orang ya. Gitu juga harus oke, ini keluarga lu kayak gimana nih, keluarga gue kayak gini, kayak gitu kan ya. Jadi harus combine gitu. Jadi masalah-masalah yang akan ada itu tuh akan sangat kompleks gitu. Jadi di sini kita juga harus tahu faktor kognitif kita tuh udah oke belum gitu kan untuk nanti melakukan pernikahan gitu. Terus yang kedua gitu ya, mungkin dari emosinya gitu ya, karena emosinya cenderung mungkin belum stabil gitu kan ya. Jadi kayak mungkin menggebu-gebu ya, kayak takut nih nanti cewek gue diambil orang lain, ya udah dinikahin aja gitu ya. Jadi karena emosinya diikat gitu kan, biar nggak pergi kemana-mana gitu. Jadi dan yang ketiga mungkin di sini aspek sosial gitu. Kita ya bisa dikatakan ya ada beberapa orang yang punya self control atau kemampuan untuk mengendalikan diri itu kurang baik gitu ya. Jadi kurang oke self controlnya, bisa jadi ya mungkin dalam menjalin hubungan romantis gitu ya, itu kayak udah nggak bisa lagi deh, harus cepet-cepet nikah deh gitu karena self controlnya kurang. Itu juga bisa terjadi pernikahan dini gitu. Atau mungkin dari faktor komunikasinya juga gitu kan, dari sosialnya gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa yang dipaksa juga kan untuk menikah dini gitu. Jadi kita nggak bisa nih ngomongin yang aku mau, yang aku inginkan itu sebenarnya kayak apa. Jadi kayak ya udahlah ya aja gitu. Oke, kalau misalnya tadi kakak ngomongin soal faktor, kalau mungkin sekarang kita ngomongin tentang akibat dari pernikahan dini itu, dinamika keluarganya itu apa sih Kak? Oke, kalau sebenarnya tuh kita juga agak bisa 50-50 gitu ya untuk melihat nih sebenarnya pernikahan dini itu nanti efeknya gimana. Ada juga orang yang memang bisa langsung adjusting gitu ya, bisa menyesuaikan nih dari pernikahan dini itu menghasilkan sebuah keluarga yang memang oke gitu. Tapi kebanyakan kalau misalkan ngomongin fenomena di Indonesia gitu, orang-orang yang melakukan pernikahan dini itu lebih banyak dilakukan karena bukan dari keinginannya dia gitu. Jadi dinamika keluarganya pun di situ juga sangat fluktuatif gitu. Means di situ tuh sangat banyak banget nih konflik-konflik gitu yang mungkin banyak yang nggak terselesaikan gitu. Terus yang kedua mungkin knowledge juga gitu ya, knowledge dalam pengasuhan itu yang kurang gitu. Karena clueless ya, kayak oke, nanti nikah terus nanti punya anak, gimana nih mengasuh anak itu, apa aja ilmunya dan lain-lainnya. Kebanyakan gitu yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Sama yang ketiga ya pastilah dampaknya dalam dinamika keluarganya. Mungkin ada beberapa juga nih orang-orang yang ngerasa kayaknya nggak kuat deh gitu ya bertahan dalam hubungan ini gitu, sampai ada juga yang mengalami masalah kesehatan mental dari keluarga itu banyak banget gitu, yang sampai ngerasa stres mungkin atau rasa depresi, cemas juga gitu. Oke, ngomong-ngomong soal emosional atau mental pasangan, sebenarnya pernikahan dini itu mungkin yang kakak pernah tangani atau mungkin yang kakak tahu itu tuh sejauh apa bisa menyebabkan mengefek lah kepada mental pasangannya itu? Kalau biasanya gitu orang-orang yang emang
mengalami pernikahan dini gitu, itu tuh yang paling ketara gitu, itu tuh dia kayak masih punya ego sendiri. Nah, karena kenapa? Karena orang yang emang di bawah usia 21 tahun ya, antara ya 12 sampai 18 tahunan lah ya, itu tuh masih punya keinginan untuk mencari jati diri, kayak mempersiapkan ya, kayak kita lah ya dulu, kayak gue pengen kuliah di mana dan kayak pengen jadi apa bla bla bla, pengen menunjukkan ke society nih bahwa diri aku tuh seperti ini loh gitu. Nah, ketika kita di tahap itu terus udah memasuki pernikahan gitu ya, jadi di situ ada konflik dari batin kita, kayak aku masih pengen loh main sama temen aku masih pengen loh ini itu bla 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 gitu. Bukan berarti kalau nikah nggak bisa main ya, tapi kan tanggung jawabnya udah beda nih, role-nya udah banyak gitu kan. Jadi di situ. Terus yang kedua mungkin ini sih, cara berpikirnya juga gitu kan, tadi egonya masih tinggi, jadi ya berpusat ke diri sendiri gitu. Mungkin jadi kayak oke deh kalau misalkan mau menyelesaikan masalah gitu, kayaknya ya udah yang penting guanya yang enak gitu, nanti masalah partnernya yang nanti aja terserah kayak gitu kan. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin dampaknya, mungkin sekarang upaya yang dapat dilakukan membantu pasangan yang menikah di usia dini ini, kalau misalnya udah muncul nih tantangan psikologisnya nih. Oke, mungkin kita urutin aja ya dari tadi ya kan. Yang pertama tantangannya krisis identitas yang belum selesai gitu ya. Mungkin ini bisa diatasi gitu dengan gimana caranya kita untuk mempelajari nih tugas-tugas perkembangan psikologis gitu ya. Emang harus kita lakukan di usia menikah tuh apa aja sih gitu. Sama tadi gitu, gimana caranya untuk bisa dealing dengan ego gitu. Jadi sekarang nggak bisa dong kalau kita menempatkan diri kita tuh di atas segalanya gitu. Kita juga harus bisa melihat keluarga kita seperti apa, partner kita nanti efeknya seperti apa gitu. Sama kalau misalkan miskomunikasi tadi gitu kan, itu bisa juga dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan gitulah ya dengan partner kita. Kita juga harus tahu kamu tuh kalau lagi bete sukanya diapain sih gitu. Oh, diajak keluar atau ngapain gitu. Kita juga harus tahu gitu. Kalau misalnya para psikolog itu nih seperti kakak sendiri, ada perbedaan pendekatan orang yang menikah dini dengan orang yang mungkin menikah dengan di usia matang gitu. Ya sangat jelas sih perbedaannya ya Cika ya. Yang pertama mungkin yang paling bisa dilihat dari problem solvingnya gitu. Karena kan orang ketika memang sudah memasuki masa yang lebih dewasa gitu, dia makin bisa melihat suatu permasalahan itu semakin luas. Sama mungkin kematangan sosial dan juga emosi sih yang sangat terlihat gitu ya. Oke, mungkin langsung aja kakak kasih sepatah dua patah kata, 300 kata juga nggak apa-apa. Nasihat pesan buat fembis di rumah kepada orang tua atau keluarga yang mendukung pasangannya untuk memutuskan menikah pada usia muda. Jadi yang pertama menurut aku sebelum nanti kita memutuskan ya untuk oke deh nggak apa-apa deh menikah dini gitu, tapi juga harus paham dulu nih tugas perkembangannya seperti apa, udah siap belum nih kita melepas tugas perkembangan kita di stage yang sebelumnya untuk masuk ke stage yang menikah itu. Yang kedua mungkin juga perlu juga dipertimbangkan dari faktor biologisnya ya, apakah sudah ready gitu kan, karena sekarang kan juga bisa nih melakukan premarital check up entah secara psikologis maupun secara fisiologisnya gitu atau secara fisiknya. Itu juga jadi suatu hal yang sangat diperlukan gitu untuk memutuskan apakah aku sudah ready untuk menikah atau belum. Menurut aku dua hal itu sih yang akan jadi kuncian gitu ya untuk keluarga-keluarga yang memang menginginkan adanya pernikahan dini gitu. Coba dipertimbangkan ulang dulu gitu sih. Oke, makasih Kak untuk pesannya kepada fembis di rumah. Nah fembis, gimana perbincangan kita bersama Kak Hain tentang pernikahan dini yang ternyata berpengaruh besar ya Kak buat kesehatan mental pasangan masing-masing. Bahkan mungkin kalau misalnya udah punya anak bakal bisa pengaruh ke anak juga ya Kak. Betul. Oke, nah daripada fembis di rumah makin penasaran nih apa aja sih yang bakal kita bahas selanjutnya, makanya Fembi tetap pantengin terus ya Fembi. It's all about the man babies. Dadah, bye. Faktor edukasi, faktor family juga menjadi sebuah hal yang penting banget gitu ya buat anak gitu. Gunung Gede Pangrango salah. Akhirnya saya pilih Bogor. Nah itu adalah bagian dari strategi juga saya untuk menghindari dari Aduh, panas-panas habis aktivitas enaknya minum yang seger-seger nih. Cuman apa ya?
Es teh Indonesia dengan konsep simple, elegan, minimalis, yang tentunya banyak varian yang bisa kamu pilih. Wah, segar. Untung ada es teh Indonesia. Aduh, hujan-hujan gini, padahal udah main di mall, tapi bosen gak sih mau ngapain? Kira-kira ngapain ya enaknya ya? Yubits aja yuk. Juga ya, bener, bosen juga. Mending kita masuk. Ada apa sih nih bengong-bengong terus? Gak pernah dikasih makan sama babunya ya? Untung aja ada Bread Bites, cemilan berbagai rasa mulai dari rasa ayam hingga salmon yang dapat mengurangi plak pada gigi. Jadi kamu gak perlu repot lagi buat bawa dia ke dokter untuk scaling harga jutaan. Bread Bites, solusi bau mulut untuk kucing Anda.